Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Mazmur nomor 86. Kita akan baca secara khusus ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membacanya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi sucikan setiap hati kami, pikiran kami, pusatkan kami supaya merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan jadikan kami semua sebagai seorang murid yang duduk siap mempelajari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, dari ayat yang saya baca buat saudara di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 ini, kita akan mengambil satu tema yang saya pergumulkan dan saya ingin share untuk kita gumulkan bersama adalah mengapa harus takut akan Tuhan. Mengapa harus takut akan Tuhan. Nah saudara, pertama kita lihat latar belakang daripada Mazmur 86 ini terlebih dahulu. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama, saudara, di situ katakan sebagai doa minta pertolongan dari siapa? Dari Daud. Dia katakan pada Tuhan, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Artinya apa saudara? Artinya dia sudah berkali-kali berdoa, berkali-kali datang memohon kepada Tuhan dan belum mendapatkan jawaban. Sebab dia katakan, aku ini sengsara, miskin aku. Dia juga serahkan pada Tuhan supaya Tuhan memelihara nyawa dia. Daud mengalami berbagai ancaman, terutama dari orang-orangnya Saul yang hendak membunuh dia. Dia harus lari terbirit-birit, sembunyi di goa, di gunung, dan sebagainya. Dan dia benar-benar merasa ketakutan, saudara, sebagai seorang manusia. Itu sebabnya dia butuh pertolongan daripada Allah, memohon kepada Allah, mendengar dia, memohon kepada Allah, menyelamatkan dia. Karena dia tahu Allah adalah Allah yang dapat dan sanggup menolong dia. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga senantiasa datang memohon kepada Allah, berserah kepada Tuhan, berharap-harap kepada Dia ketika segala persoalan, segala kesulitan terjadi dalam hidup kita? Daud sebagai seorang raja, dia mau merendahkan hati dia, datang kepada Tuhan. Mungkin saudara katakan, saya punya segalanya kok. Saya tidak takut kepada siapa-siapa. Apakah benar? Apakah benar Anda tidak takut kepada siapa-siapa? Ada banyak orang hari ini penuh dengan kekayaan, penuh dengan segala harta benda. Tetapi ada satu hal yang dia takutkan adalah takut mati, saudara. Kenapa takut mati? Karena dia pikirkan nanti kalau dia mati, hartanya mau dibawa kemana? Itu yang terpikir. Karena
kalau belum ada Kristus dalam hidup kita, kita memang benar-benar tidak ada pengharapan dan tidak tahu harta benda kita itu mau taruh di mana. Padahal harta benda kita itu sifatnya sementara yang memang tidak bisa dan tidak perlu kita pertahankan, bukan saudara? Oleh sebab itu, maka di dalam kehidupan kita hari ini saya ingin mengingatkan pada kita supaya kita harus senantiasa takut akan Tuhan kalau kita mau menikmati kehidupan bersama-sama dengan Dia. Saudara, sebenarnya di dunia ini apa yang paling ditakuti oleh manusia? Ada orang berkata, saya takut binatang buas. Saya takut akan setan. Nah saudara, kalau takut akan setan, maka hidup kita akan menyembah kepada setan. Karena begitu takut pada setan tersebut akan menyembah dia. Itu bahayanya saudara. Kalau kita takut kepada manusia, kita bisa menyembah kepada manusia. Ada orang takut kehilangan harta, sehingga dia mau tidak mau mempertahankan hartanya. Boleh dikatakan seakan-akan hartanya itu seperti Tuhan dia. Pagi, siang, malam ingat terus menerus. Dan dia bekerja mati-matian hanya memperjuangkan supaya hartanya tidak berkurang, malah bertambah banyak. Para wanita, mereka takut kehilangan kecantikan, sehingga uang mereka yang begitu banyak itu mereka rela beli kosmetik yang paling mahal di dunia hanya untuk merias dirinya. Tapi sayang sekali saudara, semuanya itu hanya tanda kutip, maafkan saya, kebohongan. Karena bukan merupakan kecantikan alamiah. Itu semua hanya merupakan kecantikan bohong-bohongan. Pergi ke mana? Korea katanya untuk operasi plastik. Semuanya untuk merias dirinya supaya lebih cantik. Padahal sesungguhnya Tuhan menciptakan orang itu sudah dengan wajah yang cantik. Jadi dia punya ketakutan di dunia ini adalah kehilangan kecantikannya. Suatu kali saudara, saya bertemu dengan seorang anggota gereja. Dia menceritakan kepada saya begitu takut ke kantor katanya. Kenapa saya bertanya pada dia? Karena di kantor ada atasannya yang senantiasa mau mencari kesalahan dia. Hampir setiap hari mencari kesalahan dia, menekan hidupnya terus. Semua pekerjaannya tidak ada yang benar. Dia merasa takut sekali. Hampir frustrasi dia. Dan pergi konsultasi kepada psikiater. Apakah dirinya itu normal atau tidak. Nah, inilah ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, belakangan selama setengah tahun lebih, kita ditambah lagi ketakutan di dunia ini dengan virus COVID-19. Kita sama-sama tidak tahu dari mana munculnya. Kita sama-sama tidak tahu mengapa ini terjadi. Kita sama-sama tidak pernah bayangkan mengapa begitu lama. Kita tidak pernah membayangkan kenapa hal tersebut terjadi di dunia ini, bukan? Dan ketakutan melanda setiap orang. Bertambah kita baca koran, media sosial, bertambah takut kita. Maka ada orang mengatakan orang itu sebenarnya tidak sakit, tapi karena dia membaca berita-berita hoax menjadi sakit. Jadi orang menjadi penuh ketakutan. Yang tidak sakit jantung bisa tiba-tiba sakit jantung. Karena penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya jangan kita takut kepada yang tidak perlu takutkan. Kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Kita perlu menghindari benar
kita perlu jaga kebersihan benar, kita perlu jaga kesehatan benar, tetapi jangan seperti orang yang parno. Saudara, sangat sedih kan? Saya membaca di koran, di media, bahwa ada satu keluarga, 5 orang, suami istri dan 3 orang anaknya, pulang dari pesta, mereka semprot dirinya dengan antiseptik atau apa semacam begitulah. Pokoknya antivirus lah disemprot-semprot, ternyata penuh dengan banyak alkohol dalam tubuhnya. Sehingga ketika begitu habis semprot, si suami itu hidupkan rokoknya, dia isap rokok. Terbakarlah mereka semuanya. Dan di dalam video klip yang dikirim kepada saya, kelima orang itu mati terbakar. Begitu mengenaskan bukan? Begitu mengenaskan bukan? Memang benar kita perlu hati-hati. Memang benar kita perlu menjaga kesehatan kita. Tapi Tuhan tidak meminta kita takut kepada yang lain. Kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Saudara, tidak takut bukan berarti harus pergi melawan. Tidak takut bukan berarti kita menerobos begitu saja tanpa berjaga-jaga diri, bukan. Tidak takut juga berarti kita senantiasa menaruh pikiran bukan hanya kepada masalah tersebut, tapi kita menaruh pikiran kita lebih banyak kepada Tuhan. Apabila kita menaruh pikiran kita kepada virus yang tidak bisa menyelamatkan kita, maka bahaya. Hidup kita akan menjadi putus asa. Hidup kita akan menjadi mandek karena tidak menjanjikan pengharapan. Kita mesti menaruh pikiran kita kepada Tuhan yang menjanjikan pengharapan. Itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Saudara, kalau disebut dengan takut akan Tuhan, itu berarti pada waktu kita coba belajar apa itu takut akan Tuhan, saudara, sekali lagi. Pada waktu kita coba belajar mengapa para penulis Alkitab di dalam Perjanjian Lama sering mengungkapkan rasa takut akan Tuhan, maka kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya hal ini bukan takut karena melakukan kesalahan, bukan. Bukan seperti seorang pencuri yang sedang takut kepada polisi, bukan. Tapi takut akan Tuhan di sini menunjukkan bahwa kondisi kita mau taat kepada Dia. Jadi kalau Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan, mereka disebut tidak takut kepada Tuhan. Ketika dia tidak takut kepada Tuhan, maka dia takut kepada setan. Maka dia dengar suara setan. Itu bahayanya. Ketika kita mendengar suara setan, takut akan setan, maka kita menyembah kepada si setan. Kita sering salah pengertian terhadap takut akan Tuhan. Menganggap Tuhan begitu angker, padahal tidak. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang angker. Bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang marah-marah kepada kita. Bukan Tuhan yang suka menghukum kehidupan kita. Bukan. Dia adalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Walaupun kehidupan kita bobrok, walaupun kehidupan kita rusak, walaupun kehidupan kita tidak berguna, Dia tetap memperhatikan kita. Di Alkitab mencatat
ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Dia itu tidak punya teman. Dia itu dianggap sebagai orang yang jahat karena memungut cukai, karena menekan masyarakat, menekan rakyat dengan pajaknya yang dia pungut. Dia itu dibenci orang banyak. Dia tidak diharapkan banyak teman. Tetapi Yesus datang ke kotanya di Yeriko. Justru Yesus nginap di rumahnya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, pengampun, dan merangkul kita kembali, bukan? Dan malam itu terjadi suatu mujizat yang besar. Sakius bertobat, saudara. Itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya kesalahanmu ada. Dosamu banyak. Semua kita lakukan tidak berkenan pada Tuhan. Tapi ketika kita mau datang kepada Dia, ketika kita mau kembali kepada Tuhan, ketika kita mau takut kepada Tuhan, mau taat pada Dia, bertobat di hadapannya, Dia akan menerima kembali. Karena hanya di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Dia yang menolong kita. Dia yang memulihkan kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dan hadiah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah anaknya satu-satunya dikorbankan di atas kayu salib, mati menggantikan kita. Sehingga kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa yang kita perbuat, kita yang seharusnya tidak layak, kita yang seharusnya tidak berguna lagi, dibuat menjadi berguna, menjadi layak, dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke surga sana. Inilah Tuhan, inilah janji Tuhan, inilah rancangan Tuhan untuk kita yang takut akan Dia. Jadi dengan demikian kita perlu takut akan Tuhan, bukan? Takut akan Tuhan itu apa? Saudara dan saya tentunya sudah mengantongi jawabannya. Mengapa kita mesti takut pada Tuhan? Alasan utama karena Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menguasai kehidupan kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang memiliki kita. Di dalam Amsal 29 ayat 25 mencatat, saya bacakan buat saudara sekalian. Orang yang takut akan Tuhan akan apa? Dilindungi Tuhan. Sedangkan kalau kita takut kepada manusia, apa? Akan mendatangkan jerat, saudara. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tidak pernah menyimpan dendam terhadap diri kita. Tuhan tidak pernah sakit hati terhadap kita. Tapi manusia bagaimana? Manusia, kita baiklah sama dia saat ini, tetapi dia, kalau kita takut pada dia, menyembah kepada manusia, istilahnya mendatangkan jerat. Manusia tidak bisa kita sandar kepadanya. Bersandar kepada manusia sia-sia. Taruhlah orang itu baik, tapi seberapa lama dia baik? Mungkin sampai seumur hidupnya baik. Tapi dia kan bisa meninggal dunia. Dia bisa dipanggil Tuhan. Saya pernah dengar cerita begini. Seorang ibu katakan, bos saya itu tempat saya kerja baik sekali. Anak-anaknya juga baik. Suaminya juga baik. Bahkan familinya juga baik kepada saya. Jadi saya kerja penuh dengan sukacita. Saya kerja penuh dengan kegembiraan.
Lalu suatu hari setelah dia bekerja bertahun-tahun, saudara, apa yang terjadi? Dia sakit. Kemudian pergi periksa. Dia kena penyakit TBC. Dokter katakan, engkau bisa diobati dalam jangka waktu beberapa bulan. Usahakan jangan dekat-dekat dengan orang lain, takutnya menular, dikatakan demikian. Oh saudara, bosnya yang baik tersebut kasih dia 2 bulan gaji. Bilang sama dia, sorry ya, mulai hari ini engkau tidak perlu kerja lagi di sini. Pergilah istirahat supaya penyakitmu sembuh. Lalu dia bertanya, kalau saya sudah sembuh nanti apakah masih boleh kembali? Wah, bosnya takut duluan. Dikatakan, kamu cari saja pekerjaan yang lain. Saudara, ini yang dikatakan bosnya yang baik, saudara. Bosnya baik kenapa? Karena memerlukan dia. Tenaganya masih dipakai, masih bisa diperas, masih bisa dipekerjakan, baiklah. Tetapi ketika dia jatuh sakit, ketika dia rasa tidak berguna lagi, tidak dipakai lagi. Tuhan Allah tidak demikian. Ketika kita jahat, sejahat-jahatnya, dia masih mau membuka tangannya merangkul kita. Kalau kita takut kepada dia, kalau kita mau datang menyembah dia. Itu sebabnya saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, siapapun Anda, jangan malu datang kepada Tuhan walaupun engkau bukan orang yang baik. Mungkin engkau sudah terpengaruh narkoba. Mungkin engkau sudah pernah melakukan hal-hal yang menjijikkan, yang tidak disenang oleh Tuhan. Engkau sudah lakukan semuanya. Bahkan ada seorang teman saya katakan, 10 firman Tuhan semuanya sudah aku pernah langgar. Tetapi saya mau katakan kepada Anda bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kalau engkau takut kepada dia, kalau engkau mau menyembah dia, kalau engkau mau menerima dia sebagai juru selamat, dia akan membuka tangannya lebar-lebar merangkul engkau. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah senantiasa takut akan Tuhan. Saudara, kalau hidup kita hidup yang takut akan Tuhan, itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau Tuhan minta kita mengampuni orang, kita mengampuni orang. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan merasa sakit hati pada orang lain lagi. Dia akan mengampuni. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak bisa menyimpan dendam, kemarahan. Dia akan mengampuni, saudara. Jadi kalau hari ini engkau ketemu orang atau siapapun saja, mungkin itu temanmu atau dirimu sendiri yang masih dendam, yang masih menyimpan kemarahan, yang masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipertanyakan, engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, atau hanya di mulut saja? Tuhan tahu manusia hanya melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat sampai hatimu yang terdalam. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tahu, dan engkau tidak takut pada dia, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu isi hatimu. Engkau tidak bisa membohong, saya tidak bisa membohong. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu dosa yang saya perbuat. Tuhan tahu segala tingkah lakuku. Itu sebabnya ketika aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, maka aku harus senantiasa memiliki tingkah laku yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ajarkan. Di situ ada pengampunan.
Di situ ada kasih, di situ ada kemurahan hati. Saudara, orang yang murah hati, hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Dia akan memberi yang terbaik buat Tuhan dan juga buat orang lain. Saya dengar ada seorang pendeta berkhotbah di Amerika ini minggu lalu. Dia katakan, pemberianmu tidak layak kalau apa yang engkau berikan itu adalah barang bekas, dikatakan. Kaget saya. Kalau engkau mau berikan kepada orang lain, berikan yang terbaik. Dia katakan demikian, saudara. Kalau engkau pergi korek-korek lemarimu, bersih-bersih kulkasmu, kemudian sisa-sisanya engkau masih anggap bagus, engkau berikan pada orang, engkau menganggap engkau memberi, itu tidak dikatakan, tidak dihitung memberi. Apalagi kita memberi kepada Tuhan. Tentunya harus merupakan pemberian terbaik. Perjanjian lama saja mengajarkan, kalau engkau mau memberi, panen yang pertama kali itu yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Luar biasa kan? Dia sudah ajarkan kita sejak dahulu kala. Jadi untuk membuktikan kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya yang sejati, gampang saja. Lihat apa yang dia lakukan di dalam hidupnya, prakteknya untuk Tuhan. Jangankan untuk manusia, prakteknya untuk Tuhan apa saja itu sudah terlihat. Apalagi kepada manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, idealnya orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah menggerutu apapun yang terjadi. Idealnya orang yang takut akan Tuhan, ia akan menerima apa adanya yang Tuhan berikan pada dia dengan rasa ucapan syukur. Nah, saudara, seorang yang bernama Jack Coe Jr., dia menulis buku 40 hari beriman. Dalam salah satu tulisannya memiliki kalimat yang demikian. Dia katakan iman yang levelnya paling rendah adalah iman yang mengaku beriman, yang mengaku percaya, yang mengaku anak Tuhan, tetapi masih senantiasa menggerutu, mengomel, marah-marah, tidak pernah ada ucapan syukur. Itu merupakan iman orang percaya yang levelnya paling rendah. Tapi kalau iman yang levelnya tinggi, apa saja yang dia alami, dia akan memuji Tuhan. Ada kesulitan yang dia alami, dia puji Tuhan. Ada masalah yang dia alami, dia memuji Tuhan. Ada persoalan yang dia alami, dia memuji Tuhan. Apalagi ada berkat yang dia alami, terpuji nama Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ia mau kita setia kepada Dia. Sama seperti kita mencintai seorang. Orang yang kita cintai tidak mau kita mendua hati, bukan? Kalau kita mendua hati, tentunya akan terjadi pertikaian, perselisihan, dan kurang percaya diri lagi. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan, 100% menaruh hidup kita lah kepada Tuhan. Sepenuhnya lah kepada Tuhan. Tidak lagi mendua hati. Tetap setia kepada Dia. Tetap bersandar kepadanya. Nah, kepada mereka-mereka yang takut akan Tuhan, ada janji khusus loh. Jangan takut. Ada janji khusus yang Tuhan berikan buat kita.
Nah saudara, bagi orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan seperti yang ditulis dalam Mazmur 33 ayat 10, saya bacakan buat saudara. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi kepada orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah akan merasa kekurangan. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi tidak sampai kekurangan. Maka di dalam sejarah kerajaan Israel, saudara, banyak raja-raja Israel di tengah-tengah jalan menentang Allah, maka mereka akan kalah berperang. Alkitab mencatat roh Tuhan keluar dari hidup mereka seperti apa yang Saul alami. Maka ketika berperang mereka akan kalah. Tapi ketika roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup mereka, maka apa yang mereka lakukan akan berhasil, akan menang. Nah saudara, permisi tanya, bagaimana dengan roh Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya? Apakah dia sedang menyala-nyala? Atau apakah dia sedang redup-redup? Atau sudah tidak bernyala lagi, saudara? Kita perlu doa, mohon pengampunan pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya menyalakan kembali roh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan merupakan permulaan akan hikmat. Itu Amsal 1 ayat 7. Jadi kita boleh saja menyamakan dengan orang-orang jahat adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan Tuhan. Ia tidak berani melawan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga rendah hati. Dan ini merupakan kekayaan terbesar daripada orang percaya, rendah hati. Kehormatan terbesar bagi orang percaya, rendah hati. Kehidupan terbesar bagi orang percaya, rendah hati. Tetapi kehancuran terbesar dari orang percaya adalah apa? Sombong, tinggi hati. Jangan sampai engkau dan saya seperti demikian. Takut akan Tuhan juga diberkati Allah, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Namun di dalam terjemahan Inggris dia menuliskan begini, diberkatilah mereka yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1. Buka Alkitabnya teman-teman. Mazmur 128 ayat 1. Di situ katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Jadi orang yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan, saudara. Tuhan memberikan prioritas pertolongan kepada siapa? Bagi mereka yang takut akan Dia. Coba lihat, ini ada janjinya di Mazmur 145. Kita buka secara cepat Mazmur 145. Kita akan baca ayat yang ke-19. Saya bacakan buat saudara. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jadi ia mendengarkan suara orang-orang yang takut akan Dia. Itulah Tuhan Allah kita. Dan ini merupakan bonusnya, saudara. Suatu keadilan yang nyata. Dan jadi tidak sia-sia kalau kita takut akan Dia, bukan? Dan Tuhan sangat senang kepada mereka yang takut akan Dia, yang menyembah Dia. 147
ayat 11, Mazmur 147 ayat 11 bunyinya demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah saudara, mengutamakan Tuhan berarti mementingkan kehendaknya di atas kepentingan pribadi kita. Sebaliknya kalau mengutamakan diri sendiri itu berarti mengutamakan kehidupan kita di atas kehidupan atau di atas Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya mengutamakan diri sendiri lalu menomorduakan Tuhan. Untuk diri kita, Tuhan akan mengatur. Untuk diri kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Untuk diri kita, Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Masalahnya adalah kita mesti mengutamakan Tuhan. Jadi kita perlu respon mengutamakan Tuhan. Saudara, kadang saudara jujur saja niat tulus kita untuk hidup dan takut akan Tuhan menemui jalan buntu. Kenapa? Karena ada banyak godaan di sana sini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Rasa iri hati, rasa cemburu, rasa manusia lama kita masih senantiasa bercokol dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak bisa konsentrasi memusatkan hati untuk takut akan Tuhan, setia kepada Dia. Itu sebabnya saudara, harus dibuang terlebih dahulu jauh-jauh segala hal yang tidak sesuai dengan level Tuhan. Hidup kita akan menjadi negatif kalau masih punya rasa iri, rasa dendam, kemarahan, percekcokan, masih menyimpan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita akan hidup menuju yang lebih positif kalau dalam hidup kita penuh kasih, penuh pengampunan, penuh belas kasihan, kerendahan hati. Pilih yang mana saudara? Saya begitu yakin engkau dan saya akan memilih hidup yang lebih positif, bukan? Dan makin lama kehidupan rohani kita makin naik, bukan? Saya mau tanya pada Anda, selama 6-7 bulan pandemik ini, rohani Anda itu bertambah naik atau bertambah turun? Cinta Anda kepada Tuhan bertambah bagus atau bertambah jelek? Kesetiaan Anda kepada Tuhan bertambah atau berkurang? Saudara, hati-hati. Kalau berkurang, itu berarti kita perlu pengoreksian diri. Bersyukur pada Tuhan kalau makin meningkat, makin setia pada Tuhan. Karena detik ini tidak ada orang yang bisa kita sandarkan. Hanya pada Tuhan yang kita dapat minta pertolongan, bukan? Kalau kepada Tuhan saja iman kita makin turun, bagaimanakah kita bisa dapat pertolongan yang baik kepada Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah menyakiti kita, bukan? Tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Saudara, pada saat yang sulit, pada saat hidup kita tidak menentu, kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan taat kepada Tuhan, taat akan perintah-perintahnya, dan itu dapat gampang kita mengevaluasinya. Orang yang takut akan Tuhan akan menjalani dengan penuh kesetiaan apa yang Tuhan inginkan, akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Saat ini saudara, saya ingin menantang kita sekalian.
Bagaimana kehidupan Anda? Apakah engkau cukup bersandar pada harta kekayaanmu? Jangan katakan engkau masih muda. Jangan katakan engkau masih sehat. Jangan katakan engkau masih kuat. Jangan katakan engkau masih bisa. 2-3 hari lalu saya mendapat kabar istri dari kepala sekolah yang menangani sekolah di gereja kami dipanggil Tuhan. Umurnya 40-an. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Itu artinya kita bisa dipanggil Tuhan setiap saat. Masihkah kita berkeras hati di hadapan Tuhan? Saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seorang pendeta memimpin sebuah kebaktian kebauan rohani di dalam sebuah retreat. Lalu sebelum mulai, dia membagikan beberapa kertas pertanyaan kepada setiap orang-orang yang hadir. Waktu itu retreat pemuda. Dia tanya pada mereka, apa cita-cita kalian? Oh, mereka tulis banyak cita-citanya. Ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi insinyur, ada yang bercita-cita jadi pengusaha besar, ada yang bercita-cita jadi orang hebat lah, orang kaya dan sebagainya. Semuanya memiliki cita-cita yang bagus-bagus. Lalu mereka serahkan kepada pendeta tersebut. Lalu dikasih pertanyaan kedua. Jikalau 3 bulan lagi ditentukan Tuhan Yesus datang, apa cita-citamu? Dia bagikan kertas lagi kepada mereka. Wah, mereka tulis sekarang banyak sekali perubahan tulisan mereka sekarang. Tadinya yang mereka cita-cita dari dokter, insinyur, pengusaha dan sebagainya, sekarang enggak bercita-cita jadi demikian lagi. Kenapa? Karena waktunya tidak sempat, hanya tinggal 3 bulan. Semua berubah menjadi cita-cita yang rohani. Pulang dari retreat ini, saya mau pergi mengabarkan Injil. Saya mau kabarkan firman Tuhan. Saya mau jadi orang baik dan sebagainya dan sebagainya. Serahkan kepada pendeta. Pendeta berkata lagi, jikalau minggu depan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, apa cita-citamu? Dibagikan lagi kertas itu kepada mereka. Wah, mereka katakan, malam ini juga saya akan telepon kepada orang tuaku, kepada siapa-siapa yang belum percaya pada Tuhan. Saya akan cepat-cepat lakukan sesuatu untuk Tuhan. Waktunya sudah mepet sekali. Lalu pendeta mengumpulkan kembali dan pertanyaan terakhir. Jikalau 1 jam lagi Tuhan Yesus datang. Saudara bayangkan, 1 jam lagi Tuhan Yesus datang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah 1 jam lagi Tuhan Yesus bisa datang? Bisa. Bisa tidak? Bisa juga. Tapi apa yang kita lakukan? Dia bisa datang kapan saja. Dia bisa memanggil kita kapan saja. Apa yang engkau dan saya lakukan untuk Tuhan? Datanglah kepada Tuhan, saudara. Saat ini juga, jangan tunggu. Karena 1 jam lagi dia bisa datang. Karena 1 jam lagi memungkinkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena 1 jam lagi kita tidak punya waktu. Datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Nah saudara,
perbuatanmu, kesalahanmu, masa lalu hidupmu, kehidupanmu, apa saja saat ini mungkin engkau terjerumus dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau terpengaruh narkoba, engkau terpengaruh obat-obat bius, kau korupsi, engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kau berjudi dan sebagainya. Tuhan mau terima engkau kembali. Engkau mau tobat hari ini juga, saat ini juga. Jikalau 1 jam lagi dia datang, tidak ada waktu, saudara. Percayalah kepada dia. Nah, jikalau Anda percaya pada Tuhan, berdoa pada dia. Saat ini juga berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan menutup kebaktian ini dengan mengajak Anda berdoa. Kalau Anda mau percaya pada dia, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, detik ini juga engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menerima engkau. Kalau engkau melakukan banyak dosamu dan engkau memohon pengampunan, detik ini juga berdoalah pada Tuhan. Berdoalah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang berdosa. Kami orang-orang yang selama ini tidak takut kepadamu Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sudah banyak firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Sudah banyak perenungan-perenungan firman Tuhan yang sudah kami alami. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami. Tetapi kami tetap saja melawan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami takut. Kami takut tidak ada waktu lagi Tuhan jikalau Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Kembali. Kami takut Tuhan kalau Engkau datang kembali ke dunia ini. Kami takut kami tidak sempat lagi. Oh Tuhan, pada saat ini Tuhan, kalau di antara kami ada yang belum percaya padamu, kami mau percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menerima mereka. Jika di antara kami ada yang mau bertobat di hadapan-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang mengampuni setiap kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan hanya padamu kami dapat pengampunan. Orang-orang tidak bisa menolong kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang bisa menolong kami Tuhan. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Jangan biarkan kami hidup terus-menerus seperti demikian. Jangan biarkan kami hidup terus-menerus dalam kegelapan Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau pulih. Kami mau dimenangkan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kepada setiap teman-teman semua mendengar firman Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Dengan demikian kita boleh mengerti, kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita boleh men-sharekan firman Tuhan ini kepada teman-teman kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat ini saudara. Waktu yang terbaik dan kesempatan yang terbaik kita kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan memperluas kerajaan Allah.